Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Wilujeng Sumping, selamat datang. Kami ucapkan kepada para tamu undangan, kepada para wali santri, kepada para wisudawan dan wisudawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada wa lahun taqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. Ashhadu an la ilaha illallah ilaha wahida wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa takarram wa ta'azzam wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibir rida wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala habibuna al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ikhtiram wal muhtaram, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pembina Yayasan Syamam Sahabat Kebaikan, Kiai Haji Ahmad Ridwan LCMA dan Ummu Safa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ketua Yayasan Syamam Al-Ustadz Aris Aprianto ST beserta segenap Dewan Guru dan seluruh jajaran pengurus serta para tamu undangan, para wali santri dan wisudawan, wisudawati yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji yang suci, puja yang sempurna, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga setiap langkah kaki kita ke tempat ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan, terpanjatkan, tersanjungkan kepada kekasih kita, sang pembawa cahaya yang cahayanya di atas cahaya, yang cahayanya menyinari seluruh alam semesta, ialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 salawat dan salam terlimpah kepadanya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada zuriahnya, kepada tabi'in dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita buka acara Hafalatul Takharruj Ma'had Ali Sahibul Ilmi dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah telah kita buka acara Hafalatul Taharruj Ma'had Ali Sahibul Ilmi dengan pembacaan basmalah. Semoga dengan mengawali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan pada acara ini dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran hingga akhir acara. Kemudian kepada para wisudawan dipersilahkan untuk masuk tempat wisuda. Kepada wisudawati dipersilakan untuk memasuki tempat wisuda. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh akhina Ardan dan sari tilawah oleh akhina Asbi Aziz. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka akan mundur, berbalik ke belakang atau kalah. Dan selanjutnya, mereka tidak akan mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada yang golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mengerjakan sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Kebajikan apapun yang mereka kerjakan, mereka tidak akan dihalangi dari pahalanya. Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan Ashru Muwasafatil Muslim, 10 karakter keluarga besar Sahil, yang pembacaannya akan dipimpin oleh Akhina Ahsan wa Khalil. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati dipersilahkan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashru Muwasafatil Muslim, 10 karakter seorang muslim. Salimul Aqidah, Akidah yang bersih. Sahihul Ibadah, Ibadah yang benar. Matinul Khuluq, Akhlak yang kokoh. Qawiyul Jismi, Kekuatan jasmani. Muthaqqaful Fikri, Intelek dalam berpikir. Mujahidun li nafsi, Berjuang melawan hawa nafsu. Harisun ala waqti, Pandai menjaga waktu. Munazzamun fi syu'uni, Teratur dalam suatu urusan. Qadirun ala al-kasbi, Pribadi yang mandiri. Nafi'un li ghairi, Bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yakni sambutan Ketua Yayasan Syamam Sahabat Kebaikan serta pengumuman santri terbaik. Kepada Al-Ustadz Aris Aprianto ST, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di cuaca yang alhamdulillah ya. 2 hari lalu kami agak deg-degan karena kita tahu cuaca di Jabodetabek mungkin agak-agak redup-redup mau hujan gitu ya. Jadi panasnya pada pagi menjelang siang hari ini adalah patut kita syukuri, sehingga insya Allah prosesi wisuda ini akan berjalan dengan lebih lancar insya Allah. Tak lupa juga kita akan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salawat juga sampai kepada keluarga dan sahabat dan juga kepada seluruh umatnya. Yang kami hormati Ustaz Ahmad Ridwan yang kebetulan sedang safar, dan semoga bisa bersua dan membersamai kita selama nanti ada mungkin di pertengahan acara insyaallah ya. Dan juga kita sama-sama hormati Ummu Safa dan para pengurus, jajaran pengajar dan juga orang tua wali santri ya, ibu bapak sekalian, keluarga dari wisudawan dan wisudawati yang kita sama-sama hormati, dan juga seluruh wisudawan dan wisudawati pada hari ini yang kami banggakan. Alhamdulillah pelaksananya pada hari ini acara wisudawan dan wisudawati adalah merupakan haflah takharuj yang pertama di pesantren Sahabat Ilmu. Jadi ini adalah secara umum angkatan pertama ya, Bapak Ibu sekalian yang diwisuda bertahan ya, dari ya sekian banyak santri yang bertahan pada hari ini ada di 24 mahasantri seperti ya, yang terdiri dari 15 ikhwan dan 9 akhwat. Alhamdulillah selama menempuh pendidikan di pesantren Sahabat Ilmu ini, santri dibekali oleh ilmu syar'i, bahasa Arab, adab, dan yang utama adalah apa? Al-Quran. Jadi anak-anak kita yang duduk di tengah-tengah kita ini adalah para penghafal Al-Quran insya Allah semuanya. Jadi menjadi sebuah kebanggaan dan layak bagi orang tua ya, Bapak Ibu sekalian, untuk bangga kepada anak-anaknya, terutama mereka-mereka yang mampu menjaga hafalan Qurannya hingga akhir hayat insya Allah. Pada hari ini juga insya Allah akan dilaksanakan seremonial. Selain prosesi wisuda juga izinkan kami untuk menyampaikan informasi dari pengurus ya insya Allah syuro kami, bahwa di antara beberapa santri memang memiliki kita sebut sebagai integritas ya, dan juga ketekunan selama menjalani masa pengabdian, masa belajar di Sahil ini. Kenapa? Karena tidak mudah Bapak Ibu di Sahil ini. Mereka juga di samping belajar, mereka juga harus meningkatkan skill mereka ya. Yang kami miliki ada dari, mungkin Bapak Ibu bisa langsung lihat aja pemandangannya. Jadi kita ada peternakan, perkebunan ya. Jadi Masya Allah lah, mereka masih bisa menyempatkan tetap menghafal Al-Quran terutama. Untuk saat ini ana izin untuk menyampaikan terkait mahasantri terbaik ya, itu disambut dari Mahat Ali Ikhwan, mahasantri terbaik
Mas Santri berprestasi diraih atau didapatkan oleh akhina Faris Al-Mufariski. Masya Allah, tabarakallah. Silakan berdiri di tempat saja. Ya, beliau ya, insya Allah semoga ketekunan belajarnya antum bisa pertahankan dan ditingkatkan di kehidupan yang akan datang, yang di masa depan insya Allah. Syukran. Masya Allah. Selanjutnya ini ada di last minute, ini adalah permintaan dari pengurus. Kita tidak hanya melihat santri dari sisi akademis, tetapi juga dari akhlak, budi pekerti, adab gitu ya. Maka sangat layak kami adakan Mas Santri terbaik juga ya dari Mahat Ali. Ikhwan jatuh kepada akhina Yusuf. Masya Allah. Silakan berdiri akhina Yusuf. Ya, insya Allah semua menerima ya. Beliau ini tuh kan senyum. Jadi ya Masya Allah, beliau berdedikasi, intinya nggak neko-neko, terus adab sangat dijaga dan jarang mengeluh dan lain-lain. Itu Masya Allah lah. Jadi menjadi contoh lah bagi santri-santri sekalian ya. Barakallahu fiik, Akh Yusuf, silakan duduk. Selanjutnya untuk Mahat Ali Akhwat, santri terbaik ya, Mas santri terbaik jatuh kepada Al-Ukh Siti Sofia. Masya Allah, tabarakallah. Silakan berdiri. Nah ini anaknya ya, disorot tolong. Masya Allah ya, insya Allah semua terima ya. Terima, artinya fakta Pak ya Bu. Jadi di lapangan memang penilaian pengurus dan juga rekan-rekan itu sama ya. Jadi jangan, kok kayak kata pengurus begini, kata santri begitu ya. Insya Allah semua terima ya. Alhamdulillah. Barakallahu, silakan. Dan yang terakhir ya dari adik-adik kita, meskipun adik-adik mereka ada senior Pak. Jadi karena Mahat Ali ini kan baru 2 tahun, sedangkan yang mereka ini 3 tahun Pak. Jadi senior tapi adik gitu ya. Dari program BHS kita ya, setara dengan SMP. Santri terbaik jatuh kepada Al-Ukh Safana. Masya Allah, tabarakallah. Silakan berdiri Kak. Insya Allah semua setuju ya, ngajar dan juga santri semua. Beliau insya Allah adalah anak dari pengasuh kami ya, kita semua pembina Ustadz Ahmad Ridwan dan Ummu Safa, yang ya Masya Allah juga termasuk santri dengan hafalan yang terbanyak sampai saat ini insya Allah. Semoga diistiqomahkan dan menjadi wasilah bagi kedua orang tuanya dan keluarganya insya Allah. Syukran Kak, barakallahu fiik. Demikian mungkin yang bisa Ana sampaikan. Sebelum ditutup, Ana ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih dan juga pesan dan kesan bagi santri. Ini adalah awal dari perjuangan lagi ya ke depan. Jadi jangan sampai berpikir bahwa wisuda ini adalah selesainya kalian. Justru tantangannya akan lebih insya Allah ke depan, dan semoga Allah selalu mudahkan insyaallah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Al-Ustadz Aris Aprianto SD atas sambutannya. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan pengajar yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Irwan Qadar Solihat LC. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Yang terhormat kepada pembina Yayasan Syamam Ustadz Ahmad Ridwan LCME dan Ummu Safa. Yang terhormat
kepada Ketua Yayasan Syamam Ustadz Aris Aprianto ST. Begitu pula yang terhormat kepada segenap Dewan Pengajar dan pengurus yang ada di Yayasan Syamam dan Mahad Ali Sahil. Yang terhormat kepada para wali santri, bapak-bapak dan ibu-ibu yang jazakumullah khairan atas kesempatannya yang meluangkan waktunya hadir di hari Sabtu ini. Beserta yang terhormat para tamu undangan yang lainnya. Dan yang tidak kami lupakan juga dan kami banggakan adalah kepada para calon wisudawan dan wisudawati yang akan nanti diwisuda insyaallah. Alhamdulillah, di hari ini, hari Sabtu 10 Agustus 2024, kita akhirnya tiba di hari haflah takharruj ya, yang perdana. Saya teringat ketika saya pertama kali datang ke sini, ya, jumlah antum lebih banyak dibandingkan yang sekarang. Dengan segala macam ujiannya. Apalagi dulu masih hanya ikhwan, belum ada akhwatnya, karena waktu itu masih di Ciputat. Dengan pengajar yang terbatas, tidak ada yang tinggal di dalam Ma'had Sahil secara bergantian, dengan buku-buku juga yang masih terbatas secara elektronik, ya, dan ujian-ujian yang lain yang kita lewati. Namun alhamdulillah pada hari ini antum bisa bersabar sampai tiba waktunya di hari haflah takharruj ini. Ini merupakan sebuah kesyukuran yang patut antum-antum semuanya dan antum-antuna semuanya disyukuri. Ya, pada saat dimana teman-teman antum sudah mulai berguguran di tengah jalan. Ya, bahkan ada yang baru masuk sudah meluluskan diri. Dan ini hal yang sunatullah di dalam kehidupan kita, dan secara khusus di dalam menuntut ilmu, ya, bahwa tidak ada perjalanan hidup ini dan secara khusus menuntut ilmu kecuali ada tantangan dan ujiannya. Saya juga demikian pada saat waktu pesantren, ya. Tahun pertama itu dari jumlah kurang lebih 25, yang tersisa hanya 15 orang. Apakah terkendala faktor cuaca, materi yang susah, guru-guru yang tidak bersahabat, soal-soal ujian yang susah, dan seterusnya. Namun alhamdulillah bil azimatil qawiyah, dengan semangat yang tinggi akhirnya bisa dilewati sampai lulus. Begitu pula ketika saya diterima di kota Madinah, ya, secara khusus di fakultas saya, fakultas hadis. Teman-teman yang masuk fakultas hadis awalnya kurang lebih juga sekitar 25 orang, ya. Tapi selama dalam perjalanan ternyata akhirnya banyak di antara teman-teman yang justru memilih fakultas yang lain, karena ujian yang dihadapi juga tidak sedikit di fakultas hadis. Harus menghafal 150 hadis per semester kurang lebih. Ada yang masuk akhirnya fakultas dakwah, ada yang masuk akhirnya fakultas syariah, fakultas bahasa. Jadi yang tersisa kurang lebih hanya 10-15 orang. Bahkan ada di antara mereka yang terpaksa melanjutkan di fakultas hadis ini dikarenakan apa? Telat untuk mengajukan diri pindah ke fakultas yang lain. Akhirnya maju terasa berat, mundur juga sudah telat. Akhirnya apa? Bertahan dengan segala ujian yang dihadapi.
Ada di antara mereka yang bisa lulus tepat waktu, dan ada juga di antara mereka yang akhirnya harus bertelur di fakultas hadis dengan menambah beberapa semester. Nah, inilah di antara ujian-ujian ya di dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah antum semuanya dan antuna semuanya bisa melewati itu semuanya dengan hiruk pikuk ya. Selain juga belajar, juga antum ada kegiatan-kegiatan yang lain yang begitu banyak. Namun hari ini alhamdulillah antum semuanya sudah tiba di ujung pintu ya. Ini bukan yang sementara, tapi ke pintu-pintu berikutnya, untuk menuju pintu-pintu berikutnya, ke gerbang-gerbang berikutnya. Jadi jangan dikira bahwa haflat takhruj ini adalah kehidupan ini sudah selesai. Ya. Perjalanan antum masih panjang. Masih ada pintu-pintu yang lain yang antum harus siapkan. Dan apa yang diberikan oleh para pengajar dan ma'had itu hanya sebuah kunci. Kita tidak bisa menjadikan antum sebagai ulama, sebagai orang yang baik, tapi kita hanya mampu menjadi pendidik dan mendidik antum-antum semuanya. Karena antumlah yang mampu merubah antum diri sendirinya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah diri sendiri. Jadi kalau antum sudah dari awal punya niat untuk berubah, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Sehebat apapun seorang pengajar, kalau kita tidak memiliki jiwa untuk menjadi orang yang lebih baik, maka selamanya akan menjadi orang buruk dimanapun berada. Oleh karena itu, apa yang menjadi sebuah kebaikan dari lembaga kita, maka pertahankanlah. Dan apa yang antum dapatkan, hal-hal yang kurang, maka antum perbaiki ke depannya dimanapun berada. Carilah tempat yang antum bisa menjadi lebih baik lagi. Karena orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, apalagi rugi. Kami sebagai pengajar mewakili para pengajar yang lainnya hanya memberikan pesan yang insya Allah nggak banyak, karena ini juga sudah bercucuran keringat ya. Yang pertama adalah bahwa antum ini adalah alumni pertama, sehingga kami harapkan menjadi garda terdepan di dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, syiar-syiar Islam, dan menjadi penyebar syiar-syiar Ma'had Ali Sahil Bogor dimanapun berada. Jangan sampai antum melupakan ketika sudah lulus, melupakan alma mater antum, bahwa antum pernah mengenyam pendidikan di Sahil ya. Apalagi alhamdulillah dengan berbagai macam kenikmatan yang antum dapatkan di sini, di saat yang lain belum mampu mendapatkannya. Yang kedua, nasihat dari kami adalah selalu menjadi yang terbaik dari orang-orang yang baik, bukan dari orang-orang yang buruk. Selalu menjadi orang yang terbaik dari orang-orang yang baik, karena kalau antum menjadi orang yang terbaik, sudah jelas adalah orang yang baik. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Dan di antara tanda orang-orang yang terbaik adalah selalu memberikan manfaat buat orang lain dan diri sendiri. Jangan sampai keberadaan antum-antum semuanya ketika berada di lingkungan antum menjadi benalu, bahkan menjadi perusak lingkungan sekitar. Jangan sampai antum hanya baik di dalam ma'had, namun kembali ke asal atau menjadi lebih buruk waliyadzubillah ketika sudah menyelesaikan pendidikan antum semuanya. Jadilah seekor lebah
yang kemanapun selalu memberikan kemanisan, rasa manis, dan mereka selalu berjamaah, berkelompok. Masa kita kalah dengan lebah? Artinya bahwa seorang alumni diharapkan menjadi orang-orang yang kalau berbicara tentang sebuah kebaikan, bukan berbicara tentang sebuah keburukan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik. Kalau tidak mampu berkata baik, maka lebih baik diam. Ya. Pilihannya ada dua. Kalau nggak bisa baik, maka dia akan berbicara yang buruk. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Kemudian berikutnya adalah yang kedua atau yang ketiga, menjadi qudwah selalu di tempat kita masing-masing. Ada yang dari Kendari, maka jadilah qudwah di lingkungan antum. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua. Maka jadilah qudwah di mana berada. Karena sebaik-baik dakwah adalah dengan qudwah antum semuanya. Contohnya adalah kalau masuk ruangan orang lain, ucapkan salam. Betul tidak? Karena salam bagian daripada syiar Islam. Jangan sampai masuk seperti apa? Seperti ayam yang tidak mengucapkan salam. Kemudian yang ketiga adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Selalu mengajak kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Karena tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Qari ya, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kita semuanya sebagai manusia adalah manusia yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai manusia yang paling terbaik, tapi dengan catatan kalau kita menyuruh kepada kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Maka barang siapa yang tidak menjalankan dua sifat ini, berarti kita bukan manusia yang terbaik. Apalagi antum dan antuna sebagai dai dan da'iyah. Maka di mana berada, sebagaimana telah dipelajari, berdakwahlah dengan kemampuan kita masing-masing dan tidak harus di mimbar. Dengan kita memberikan info kebaikan, itu sudah menjadi sebuah bagian daripada dakwah. Yang berikutnya, yang keempat adalah jangan pernah berhenti, terus berpacu, terus berjalan, terutama menuntut ilmu. Apalagi antum baru menyelesaikan program setingkat D2 ya, dalam program dai dan daiyah di Sahil, yang insya Allah akan mendapatkan predikat LC, lulusan Sahil. Apalagi antum masih muda, teruslah belajar dan belajar, karena belajar merupakan kewajiban bagi kita semuanya, baik yang sifatnya formal atau non formal. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ada kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Maka jangan sampai antum tertipu. Kalau antum sudah belajar di saya, artinya sudah menjadi ulama. Enggak. Kapanpun, dimanapun. Saya pun masih belajar terus. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kita semuanya. Yang berikutnya adalah selain belajar menuntut ilmu, pelajari hal-hal yang menjadi plus antum, yang menjadi kelebihan antum. Mungkin di antara antum sudah ada yang bakat-bakat menonjol, ahli pijit. Ya, terus tingkatkan, karena belum tentu semua orang bisa. Ya, kalau perlu ambil jurusan pijit. Ada yang ahli peternakan, masya Allah. Maka pertajam terus kemampuannya. Apalagi nih, ahli bengkel, ya, seperti Hakim dan Hajiz. Terus tingkatkan keterampilan, kelebihan-kelebihan yang antum miliki. Atau mungkin ada yang belum menonjol, maka silakan tentukan pilih yang mana.
Karena justru itu yang akan bermanfaat buat antum semuanya. Betapa banyak para alumni jurusan tertentu akhirnya apa? Yang terpilih adalah keterampilan mereka. Begitu. Ini akan bermanfaat buat antum di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah selalu menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dan ini adalah tauhid, akidah. Kita tidak pernah takut. Dan kita tidak perlu takut terhadap rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di buminya Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah semuanya yang memberikan rezeki. Maka gantungkan akidah antum semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada manusia, kepada makhluk, tapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kami sebagai pengajar mewakili para pengajar yang lainnya, baik yang masih ada ataupun belum ada, yang tidak ada, ya sudah mendahului, untuk mengucapkan selamat kepada antum dan antuna, ya, sebagai calon wisudawan dan wisudawati atas kelulusan antum di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dimanapun antum semua berada. Dan jikalau seandainya ada kesalahan-kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja, yang ingat atau tidak ingat, maka mohon dimaafkan. Apakah mau dimaafkan? Apakah mau memaafkan? Kayaknya ada yang tidak bersuara nih. Ya. Kami harapkan semuanya maafkan. Kita memulai, ya, kita mengakhiri, ya, di hari tahaplah takharruj antum sebagaimana kita semuanya memulai. Tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Sekaligus juga mewakil pengurus, ya. Kalau ada kesalahan, kekurangan, pasti banyak kekurangan, maka mohon dimaafkan juga. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum, ya. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan semata-mata dari kami semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan dan kita saksikan Syarhil Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh Akhina Aziz Ramadan Aldi Mandala Putra dan Muhammad Hakim. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan barokah ini kita masih sempat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriringkan salam tetap setura limpahkan kepada baginda alam, junjungan kita, suri tauladan bagi kita. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang masa muda adalah masa yang penuh dengan cita-cita, penuh dengan harapan dan romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, meskipun banyak jerawat, tetapi tidak gawat, dikarenakan sudah banyak skincare di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, maka pantas jika pemuda menjadi penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Sebab sejak dulu, sekarang maupun masa yang akan datang, pemuda menjadi
tulang punggung sebuah negara, penerus estafet perjuangan bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ulaimi, seorang pujangga Mesir berkata, "Inna fi yadi subban amrul ummah, wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan suatu bangsa, dan di kaki pemudalah kehidupan suatu bangsa. Oleh sebab itu, mengingat betapa pentingnya peranan pemuda terhadap tumbuh kembang suatu bangsa, maka dalam kesempatan yang insya Allah penuh dengan barokah ini, kami akan mengangkat tema Pemuda dan Remaja sebagai generasi bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim mengatakan dari riwayat Ibnu Abbas bahwasannya ayat ini diturunkan berkenaan tentang seseorang yang mewasiatkan kepada anaknya berupa wasiat yang memudaratkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya agar mengganti wasiatnya menjadi kebaikan dan ketakwaan. Hadirin yang berbahagia. Kalau kita kaji ayat di atas lebih dalam, ayat di atas diawali dengan kata wal yakhsha. Al-waw wawul ataf, wal lam lamul amr. Yakhsha fi'lul mudhari' majzum bilam. Istinbatnya adalah wal yakhsha siwat amr, yang mana secara kaidah usuliyah al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Hukum asal perintah adalah kewajiban. Artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah sepeninggal kita. Baik itu lemah secara fisik, Secara mental, intelektual, serta spiritual. sebab kalau pemuda memiliki kelemahan seperti yang disebutkan di atas, maka akan berdampak pada kemunduran suatu bangsa. Dan dapat dipastikan mereka akan mudah terombang-ambing dalam kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan bebas dan penyalahgunaan media sosial. Oleh sebab itu, merupakan tugas kita bersama untuk terus memperhatikan tumbuh kembang generasi bangsa agar mereka tidak menjadi generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan ada 5 kelemahan yang harus dihindari. Lemah fisik, lemah mental, lemah harta, lemah semangat hidup, dan yang terakhir dan yang paling ditakuti adalah lemah moral. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemuda kita hari ini mengalami dekadensi moral yang sangat luar biasa, yang disebabkan oleh pergaulan bebas yang merajalela serta penyalahgunaan media sosial, yang mana menampilkan hal-hal yang justru merusak moral anak bangsa kita. Ditambah diiringi dengan jiwa muda adalah jiwa yang haus akan eksistensi serta tak mau mengalah, sebagaimana yang disenandungkan oleh
Bung Haji Roma Irama dalam lagunya yang berjudul Darah Muda. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Wahai kawan, para remaja, berpikirlah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Hadirin yang berbahagia, jika sifat-sifat di atas melekat pada jiwa muda, maka dapat dipastikan mereka bukan akan menjadi pelopor pembangunan dan pembaharu peradaban. Akan tetapi sebaliknya, mereka justru akan menjadi Penghambat pembangunan, Perusak peradaban. Maka kualitas bangsa kita yang akan datang ditentukan oleh kualitas pemudanya hari ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, Subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Oleh sebab itu, kami mengajak rekan-rekan sekalian untuk terus memperhatikan tumbuh kembang generasi muda. Sebab 50 tahun yang akan datang, mereka lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang bobrok moralnya serta tak mengenal siapa Tuhannya. Mungkin cukup sekian sarhil yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami ada pantun. bunga harum ya bunga melati. Wanginya semerbak sekali. Saran kami sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni acara inti prosesi wisudawan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Ridwan LCMA dan Al-Ustadz Aris Aprianto SI serta Al-Ustadz Ridho, kepadanya dipersilahkan untuk maju ke depan. Agung Rizki bin Almarhum Syahrial asal Lampung. Ahmad Khalil bin Dr. Andes Almarhum Hasanuddin asal Banda Aceh. Ajis Ramadhani bin Subari asal Konawe Selatan. Aldi Pratama Mandala Putra Asbi Aziz bin Randi Aziz asal Bombana. Muhammad Anugrah Muhammad Zain bin Idrus Muhammad Zain asal Moro. Muhammad Atan asal Morowali. Muhammad Aswandi Wardiman bin Awaluddin asal Rumba-Rumba. Muhammad Rahmat Jumadil bin Nurdin asal Konawe Selatan. Muhammad Rizki Maulidan Pratama bin Almarhum Erwin asal Bogor. Muhammad Ardan Al-Yasir bin Rahmat asal Kendari. Muhammad Rifqi Fatur Rahman bin Bahnur Damau asal Kendari. Muhammad Yusuf bin Almarhum Hamdan Pame asal Rumba-Rumba.
Muhammad Ahsan bin Sofyan asal Goa. Muhammad Fahmi Fathur Rahman bin Sultan asal Goa. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada para asatidz Al-Ustadz Ahmad Ridwan, Al-Ustadz Aris Aprianto, Al-Ustadz Ridho. Dipersilakan untuk duduk kembali ke tempatnya. Acara selanjutnya uji publik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Muhammad Anugrah M. Ada Muhammad Anugrah. Oke. Nanti tolong dilanjutkan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullaha ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Betul semuanya, alhamdulillah. Kepada para wisudawan dipersilahkan untuk duduk kembali ke tempatnya semula. Selanjutnya prosesi wisuda untuk wisudawati. Kepada Al-Mukarramah Ummu Safa wa Ummu Sahla wa Mami Abdullah dipersilahkan untuk maju ke depan. Halimatu Sa'diyah binti Cecep Syahruddin asal Serang. Muflina Kismaini asal Malili. Nadifa Afiatun Nisa binti Murtado asal Banjarnegara. Siti Sofiah asal Garut. Zafira Az-Zahra asal DKI Jakarta. Kemudian dilanjut wisudawati boarding homeschooling Hurun Ain Bianca Azfar Kamila Kurniawan asal DKI Jakarta. Safanah Salsabila binti Ahmad Ridwan asal DKI Jakarta. Safaraz Aufa Azalia asal Tangerang Selatan. Yusra binti Muhammad Yasir asal Depok. Kepada para wisudawati dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya ikrar kelulusan dan pengesahan ikatan alumni. Kepada para wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk berdiri. Ya, bismillah. Di penghujung sesi prosesi wisuda ini kami izin untuk kita sama-sama membacakan ikrar, terutama bagi para alumni. Nanti akan disebutkan dan dibacakan, lalu diulangi oleh para wisudawan dan wisudawati. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar alumni Pesantren Sahabat Ilmu. Beriman kepada Allah dan Rasulullah. Berjuang menjaga nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa menjaga adab dan menjaga akhlak dimanapun berada, menjaga nama baik agama, keluarga, lembaga, dan diri sendiri, menebar dakwah Islam dan teladan bagi umat. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya adalah kita akan sahkan dengan ini adalah ikatan alumni pesantren Sahabat Ilmu Bogor yang insya Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim
akan diketuai oleh akhina Faris Al-Mufariski. Semoga kedepannya alumni ini tetap menjadi keluarga, komunikasi tetap terjalin, dan insya Allah komunikasi dengan yayasan, dengan lembaga tidak terputus. Insya Allah ya, dan kita akan melaksanakan program-program yang juga turut berkolaborasi antara yayasan dengan alumni, insya Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan dan dengarkan orasi wisudawan. Kepada Muhammad Anugrah Muhammad Zain dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Al-Ustaz Ahmad Ridwan LCMF beserta Mustafa, kemudian kami hormati pula Al-Ustaz Aris Prianto selaku Ketua Yayasan Syamam Sahabat Kebaikan, dan kami hormati para asatidzah pesantren Sahabat Ilmu Bogor, kemudian yang kami hormati pula para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang kami banggakan para mahasantri, ikhwan maupun akhwat, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dalam keadaan berbahagia. Kita hadir di tempat ini di acara kegiatan wisudawan, wisudawati pesantren Sahabat Ilmu Bogor. Salam beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa insyaallah istiqamah menjalankan sunnahnya hingga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdiri saya di sini ingin menyampaikan bagaimana caranya menjadi pemuda, menjadi mahasantri yang produktif, cerdas, aktif, unggul dan terkemuka. Yang berharap penyampaian orasi yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena seorang pemuda identik dengan semangat juangnya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah Indonesia terbentuk dari gerakan-gerakan para pemudanya. 28 Oktober tahun 1928 adalah Sumpah Pemuda sebagai bukti bahwasannya seorang pemuda dapat merubah suatu keadaan dan siap membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Dan jika kita melihat sejarah Indonesia, begitu banyak perjuangan para tokoh-tokoh agama, perjuangan para santri, dan tentunya perjuangan para pemuda. Nah, inilah yang menjadi motivasi kita agar kita senantiasa menjadi pemuda yang produktif, cerdas, aktif, unggul dan terkemuka. Dan saya meyakini bahwasannya kita semua sebagai santri mampu melakukan itu semua dan membawa perubahan untuk bangsa ke arah yang lebih baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tantangan kita 2024 ke depan bukan lagi tentang tantangan kompetisi yang telah diatur sedemikian rupa dari panggung pentas. Akan tetapi tantangan kita ke depannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan saya yakin bahwasanya kita semua sebagai seorang pemuda, sebagai seorang mahasantri mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Begitu permasalahan di lingkungan sekitar, di lingkungan bangsa, bahkan permasalahan-permasalahan di lingkungan internasional. Kita ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wisuda hanyalah formalitas bahwa wisudawan ataupun wisudawati telah selesai menempuh pendidikannya dalam kurun waktu tertentu. Wisuda identik dengan euforia, perayaan kemenangan bahwasanya seseorang telah selesai menempuh pendidikannya di tingkatan tersebut. Jadi wisuda bukan hanya sekedar selesai
dapat gelar, dapat sertifikat, kemudian udah sampai di situ saja. Tidak. Wisuda mempunyai makna yang lebih daripada itu, yaitu siapa yang lanjutkan pendidikan selanjutnya. Wisuda merupakan ajang bagaimana kita merefleksikan diri kita dari hutan pekatnya kebodohan menuju jalan cahaya yang akan menuju kepada kebaikan yang berbuah surga. Karena ilmu itu hadirin terdapat diraih hanya 3, 4, bahkan 5 tahun lamanya. Tidak, ilmu harus kita raih selama kita masih bernafas. Bagaimana disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi setiap kaum muslimin. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwasanya selagi kita hidup di dunia ini, selagi nyawa masih ada di dalam tubuh kita, maka kita mempunyai kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Kun aliman." Jadilah engkau orang yang berilmu, atau muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, atau mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau muhibban, atau orang yang menyukai ilmu. Wala takun khamisan, dan janganlah jadi yang kelima. Fatahlu, maka kamu akan celaka. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berada pada fase peralihan ini merupakan salah satu fase terberat bagi sebagian mahasantri. Fase di mana sebagiannya kebingungan setelah wisuda ini. Ada yang berpikir mau kerja atau kuliah, ada yang mau kuliah di dalam negeri atau luar negeri, dan pemikiran-pemikiran lainnya. Akan tetapi teman-teman, satu hal yang pasti harus kita pikirkan, yaitu bagaimana agar ilmu yang kita dapatkan di sini dapat bermanfaat dan juga bertambah. Tahniah untuk semua, tentu banyak cerita dalam masa pendidikan, banyak belajar dan belajar banyak pastinya. Semoga kita terus memataskan diri untuk menjadi santri kehidupan. Karena dasarnya santri bukanlah sebuah gelar, tapi sebuah karakter yang mana lekat dengan adab, akhlak dan ilmu. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya turut merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada para wisudawan Wisudawati Mahat Ali, sahabat ilmu Bogor, dan berharap para wisudawan mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan tidak berhenti menimba ilmu pengetahuan. Dan terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang paling pertama dari kami adalah kepada Bapak Ibu beserta seluruh keluarga kami yang telah memberikan dukungan terbesar berupa kepercayaan, dukungan moral dan juga spirit yang menjadikan kami senantiasa ingat bahwa kami ada di sini untuk melaksanakan amanah dari mereka selain daripada kewajiban kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian satu hal yang jelas jangan sampai kita lupakan dari semua ini, ialah pastinya ada guru-guru yang luar biasa yang telah memberikan yang terbaik untuk semua mahasantri. Lantas pertanyaannya, apa yang santri telah berikan? Jauh sangat terbanding dengan segala perjuangan guru-guru kami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan guru-guru kami sebagai ahlullah, sebagai keluarga Allah. Allah berkahi kehidupan mereka, dan Allah angkat derajat mereka, dan telah kumpulkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya para kata orang tua dari wali santri Ibunda Muhammad Rizki Maulidan Pratama kepada Ibu Eka Arisanti, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pembina Sahil Ustadz Ahmad Ridwan bersama Ibu, yang saya hormati pada para pengurus dan pengajar Sahil, yang saya hormati kepada wali santri seluruh ikhwan dan akhwat, juga kepada santri kita, anak-anak kita yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai pengikutnya juga diberi syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama yang akan saya sampaikan, terima kasih kepada pengurus memberikan saya waktu sebagai wali santri untuk mengungkapkan atau sedikit memberi kata-kata dalam acara perpisahan sementara ini ya. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz dan Umi yang selama ini membimbing ya putra-putri kami di sini, bukan hanya membimbing, mendidik, membina, ya, merawat anak-anak kami di sini selama kurang lebih 2-3 tahun yang notabene kami orang tuanya jauh. Ya, komunikasinya juga terbatas. Seperti itu. Terima kasih juga kepada para pengajar, pengurus yang sudah sabar menghadapi berbagai macam karakter anak-anak kami, baik yang mungkin dari yang kurang baik, baik dan sangat baik dari karakter masing-masing anak-anak kami. Kepada Dewan Guru juga bukan hanya terima kasih, semoga Allah limpahkan kesabaran selalu dalam mendidik anak-anak kami. Sebenarnya pribadi gitu ya, bukan hanya mewakili Bayu Santri, tidak ada kata yang sangat terima kasih dan terima kasih selalu. Semoga Ustadz, Umi dan seluruh pengurus dan Dewan Guru selalu diberi kesehatan, keberkahan dalam kehidupannya, dalam apapun, dalam setiap langkah. Yang kedua, untuk para santri juga, kami mungkin sebagai orang tua dari kalian, ya, tidak berhenti sampai di sini karena ini bukan akhir dari kalian dalam pendidikan. Kami sebagai orang tua hanya bisa berusaha dan mendoakan sebagai semana kemampuan kami. Sementara hasilnya adalah Allah yang menentukan, tapi kalian juga bagaimana diri kalian untuk mengembangkan itu. Sebanyak apapun ilmu yang kalian dapat di sini, bukan sebanyak-banyaknya, tapi amalkan ilmu itu sebaik-baiknya, akan menjadi bekal ya, amal jariah bukan hanya kami sebagai orang tua, tapi Dewan Guru di sini. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan materi yang apapun itu, tapi hanya doa yang terbaik untuk semuanya di sini. Jadilah pribadi yang baik, berkarakter dan berakhlak yang baik. Harta mungkin masih bisa dicari, tapi adab, ilmu harus beriringan. Pak Ustadz dan Umi mohon maaf bila ada penyampaian atau kata-kata dari kami, dari saya pribadi, dan terima kasih, intinya terima kasih untuk semuanya di sini, berkah untuk semuanya. Semoga lebih berkembang lagi sama untuk ke depannya, dan diberi kesehatan juga untuk para donatur yang ada di sini, dan rezekinya berlimpah dan keberkahan. Terima kasih. Dan demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ucapan dari Wisudawati kepada Al-Ukh Siti Sofia, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salah satunya yaitu nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat. Teriring salam kepada sang motivator ulung dan pejuang tangguh sepanjang zaman, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ustadz dan Umi, serta jajaran para asatidzah, serta ayah bunda yang kami banggakan, teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata untuk ibu bapak kami yang hadir pada hari ini. Pastinya kami di sini memiliki pencapaian yang berbeda-beda, dan setiap pencapaian yang kami capai tak lepas dari doa, harapan, serta dukungan dari dua orang hebat, yaitu ayah bunda kita semua. Dengan kerelaannya orang tua kita yang mengantarkan ke gerbang pondok, sehingga kita di pondok bisa mengetahui banyak hal, banyak belajar, dan kita mengetahui cara untuk menghargai kebersamaan dengan penuh bakti. Terima kasih untuk seluruh ayah bunda yang telah memberikan kami doa serta sempat menyempatkan waktunya untuk menanyakan kabar kita di pondok. Semoga apa yang kami membahas di sini dapat kami amalkan dengan baik. Dan jangan lupa untuk mendoakan terus setiap cita-cita dan harapan kita agar kelak tercapai, dan juga semoga kita di sini menjadi anak yang soleh dan soleha, dan semoga menjadi kado istimewa untuk ayah bunda semua, baik di dunia maupun di akhirat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak nasihat kepada wisudawan dan wisudawati, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ridwan LCMA alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula, Rabbul Alamin, Ilahul Awwalin wal Akhirin, yang dengan karunia-Nya kita dimudahkan untuk berkeyakinan menjadi seorang muslim dan dipermudah untuk terus belajar tentang keislaman. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa Allah limpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan tentu umat yang istiqamah dalam mengamal sunnah. Ayah bunda, dewan guru, para pengurus, dan mahasantri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Izinkan dalam kesempatan terbatas ini menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena telah mempercayakan Sahil sebagai lembaga untuk ikut serta menghadirkan generasi dan menghadirkan para perubah di kehidupan mendatang. Saya tidak pernah menyangka bahwa kita akan berjalan sampai sejauh ini. Tetapi dalam cita-cita kami bahwa apa yang bisa kita hadirkan untuk generasi ke depan harus menjadi bagian dalam sejarah hidup kita. Mengapa demikian? Karena memang generasi muda lah yang menjadi objek tarik-menarik yang begitu kuat. Baik tarikan dari kutub positif maupun tarikan dari kutub negatif. Karenanya Sahil sebagai sebuah lembaga, dia bukan laisa huwal muntaha, dia bukan terakhir dan dia bukan pengakhir. Walaupun kami bukan yang pertama, tapi kami yakin betul bahwa
apa yang menjadi peran serta dari semua kita untuk menghadirkan syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang mendatang. Saya sering sampaikan kepada santri-santri 3 hal dan selalu saya ulang agar terus teringat dan terngiang di telinga mereka. Tomorrow is today. Esok itu adalah hari ini. Mustaqbalul mar' biqadri ma yuhsinuhu al-yawm. Masa depan seseorang itu adalah tentang bagaimana persembahan dia hari ini. Karena Allah tidak pernah menukar janjinya dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Al-jaza' min jinsil amal. Bahwa lelah kita, letih kita pasti nanti akan berbanding dengan apresiasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lelah kita hari ini pasti. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yasbir 'ala al-'ilmi sa'ah, falyasbir 'ala al-jahli sanah." Siapa yang belum bersabar dan tidak bisa bersabar sesaat saja dengan ilmu, maka hendaknya dia bersabar menanggung kebodohan dalam waktu yang panjang. Maka poin yang pertama adalah besok itu adalah hari ini. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, kelak kalian akan menjadi bagian dalam kancah perubahan peradaban. Oleh karenanya tidak ada waktu lagi untuk kita berleha-leha. Yang kedua, do better beyond expectation. Berbuat lebih baik dari harapan pemberi tugas. Orang tua kita berharap kita ingin menjadi sesuatu, bahkan kalau bisa lebih baik dari dirinya. Kita harus lebih baik dari sangkaan. Idza dhanna anka syakhsun al-khaira fasaddiqhu. Saya ingat sekali, itu catatan saya saat saya lulus dari SMP atau Tsanawiyah, masuk ke Aliyah. Di saat kami harus mengutip atau menuliskan, membubuhkan pesan di buku kenangan. Maka saya katakan, jika ada seseorang menyangka kita baik, tugas kita hanya satu, buktikan bahwa kita lebih baik dari sangkaan. Dan saya sering katakan yang ketiga adalah, small is beautiful, but large is powerful. Dakwah fardiyah bukan tidak baik. Dakwah perorangan baik. Ada seseorang dengan dakwanya, silakan dia berjalan. Dia menyusuri sebuah hutan. Dia melewati lembahan. Bahkan dia membelah lautan. Kalau seorang diri dia begitu baiknya, maka kalau dia bersama dan berjamaah pasti akan powerful. Oleh karenanya, hari ini zamannya adalah saatnya kita berkolaborasi. Bukan hanya sekedar berkolaborasi, bukan. Tapi berkolaborasi. Saatnya. Maka tadi dibentuk alumni, jangan pernah putus sampai kemudian antum tinggalkan sahili. Anak katakan 2 pekan lalu, Al-Mahad, Mahadukum. Mahad ini dibangun adalah Mahad kalian, Mahad antum. Sehingga saat antum nanti keluar, ada yang keluar jauh meninggalkan negeri ini. Bahkan mungkin di aqsal alam. Ada yang di ujung sekali dari bumi ini. Ada yang sampai di Maroko mungkin, ada yang sampai di benua Afrika, ada yang mungkin dia sampai di benua Eropa. Tapi jangan lupa, ya ma'hadan 'allamani wa bil huda jammalani hallaitani min sighari. Wahai ma'had yang telah membesarkan kami, mengajarkan kami, wahai ma'had yang telah menempa kami, dan ma'had yang telah membentuk kami. Itulah makanya jangan pernah tinggalkan. Yang Allah katakan memang terkait dengan tali nikah, ikatan mitsaqan ghalidha yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan antar sesama kalian. Tapi ayat itu kita iktibas pada siang hari ini. Wala tansawul fadla bainakum. Ada cerita indah pasti dalam perjalanan pendidikan selama di ma'had ini. Jangan kalian saling lupa. Wala tansawul fadla bainakum. Dalam ikrar tadi disebutkan harus menjaga nama baik. Setidaknya ada 5 tadi Anda dengar. Nama baik agama, dan itu yang tertinggi. Ra'su kullil amri al-Islam.
Puncak segala urusan kita adalah Islam. Jaga yang baik. Orang tidak membaca Al-Quran mungkin. Orang tidak membaca sunnah nabawiyah. Orang tidak membaca kutubut turas, kitab-kitab para ulama. Tapi orang membaca tingkah laku, tindak tanduk, pola kita. Oh, ini toh seorang muslim. Oh, ini toh muslimah. Jaga baik nama besar Islam ini. Seorang mujaddid mengatakan al-Islam mahjubun lil muslimin. Pendar cahaya Islam ini justru tertutupi oleh ulah sebagian kaum muslim. Yang kedua, jaga nama baik orang tua. Ya, dialah yang telah mendidik kita sejak kecil, bahkan dalam buayan, sebelum itu jauh dalam kandungan. Jangan pernah menorehkan tinta yang tidak baik dalam lembar catatan hidup mereka kecuali kebaikan dan sesuatu yang memuaskan. Yang ketiga, jaga nama baik keluarga, institusi ini. Gurunya dijaga nama baik, dijaga kehormatannya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan salah satu asbab di mana orang tidak memuliakan guru itu karena apa? Karena dia tidak menjaga nama baiknya. Apa hasilnya? Adamul barakah fi ilmihi, ketidakberkahan dalam ilmunya. Yang keempat, jaga nama baik institusi. Pasti ada sesuatu yang antum temukan di sini. Tapi bukankah justru kita diajarkan untuk melihat bagaimana lembar putih yang lebih banyak daripada satu noda titik hitam yang ada di tengahnya. Dan terakhir, jaga nama baik kita. Dan semua itu terangkum, semua itu terpelihara dalam sebuah hadis Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Terakhir, dalam pesan singkat ini, jangan pernah puas untuk berhenti pada satu titik dalam belajar. Ana ma'al mahbarah ilal maqbarah. Kata Imam Ahmad, aku bersama bak cintaku ini sampai liang kuburku. Ikhwati billah, ada satu amalan yang tidak pernah mengenal pensiun, yaitu belajar dan mengajar. Betul, di periode tertentu guru ada masa pensiunnya dalam hal tertib administrasi, tapi sebagai pembelajar dan pengajar dia hanya dibatasi oleh kematian. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah berhenti untuk menjadi pengamal dari apa yang dipelajari. Wallahu yahdi ila sabilil haq. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari Sahil ini generasi-generasi yang akan membanggakan bukan hanya orang tuanya tapi membanggakan agamanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Kiai Haji Ahmad Ridwan LCMA atas untayan nasihat-nasihatnya. Semoga kepada yang telah diwisuda bisa mengamalkan, mengimplementasikan di dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya ialah pembacaan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Akhina Fahmi. Sebelum daripada itu, kami sebagai Master of Ceremony mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian, untuk menyempurnakan acara ini, mari kita mundurkan hati kita dan mengangkat tangan kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ
ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يسر لنا ولا تعسر لنا اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مديرنا وأمور أساتذتنا وأمور تلامذنا وأمور معهدنا وأمور مؤسستنا هذه شمم وأمور برامجنا وأمور من أحسن إلينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم أنج إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله أنت الشافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين كما قلت في كتابك وإذا مرضت فهو يشفين ربنا تقبل منا دعاءنا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini adalah sesi foto bersama kepada wisudawan dan para dewan pengajar serta pengurus dipersilahkan untuk maju ke depan. Kemudian foto bersama wisudawati beserta dewan pengajar dan pengurus. Dan setelah itu menyicip hidangan di pendopo untuk ikhwan dan akhwat di asrama. Demikian acara pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن
حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا هبت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي ألا من جلا من البهو هبت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف الغيوم تنادي ألا من جلا فشر يحاك لكم أمتي يريد الفناء ورب السماء فيا أمتي أنصتوا واسمعوا فجل الأمور بدت في خفاء قنابلهم